Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak semua dan selamat datang di kelas bahasa Inggris. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris di pertemuan kedua lewat Zoom. Tapi kalau lewat platform yang lain kita sudah berkali-kali. Nah, tadi adalah video tentang kelas masa depan. Jadi masa depan itu insya Allah kayaknya seperti yang digambarkan tadi. Dan pandemi ini mempercepat kelas seperti itu terjadi, kemungkinan seperti itu ya. Jadi sudah tidak menggunakan papan tulis, alat tulis, sudah tidak menggunakan seperti itu, tapi sudah menggunakan komputer dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar preposition. Nah, preposition itu ini. Nah, ini. Hari ini kita akan belajar preposition. Preposition itu ada dua, preposition of place dan preposition of time. Kata depan untuk tempat dan kata depan untuk waktu. Nah, anak-anak hari ini cukup mempelajari preposition of place. Yang preposition of time itu nanti saja dipelajari mungkin di SMP atau di MTS. Yang perlu kita pelajari ini dulu. Oke, ini contoh-contoh preposition of place. Ada on dan seterusnya. Kita baca dulu bersama-sama ya. Silahkan mic-nya di-on-kan. Nah, mic-nya silahkan di-on-kan. Nah, Oke, kita baca dulu. Dibaca setelah saya ya. Nah, yang mulai dari yang pertama ini. Dibaca on, yuk baca. On. At. On. Baca at. Terus. In. And the first color. In. Terus. In. In front of. Baca. In front of. Next to. Next to. Beside. Beside. Under. Under. Above. Across. Across. Between. Among. Near. Behind. Behind. Ya, cukup. Nah, ini tadi bacaannya. Jadi bacanya seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak di kelas 4 sudah belajar abjad, kalau hafal abjad insya Allah baca gini gampang banget. Oke, yang pertama. Preposition of place on. Artinya bisa di atas, bisa pada, atau di. Contohnya ini, on the table, on the first floor. Biasanya on itu diartikan di. Nah, di atas di sini maksudnya di atas dan menempel, ya. Jadi on itu di atas menempel atau tidak ada jarak. Nah, contohnya begini, sebentar.
Nah, contohnya ini kan ada Al-Quran toh. Nah, Al-Quran di atas saya begini, nempel seperti ini menggunakan on, ya. Al-Quran di atas kepala saya. Nah, contohnya begini ya. Bisa juga HP. Nah, HP seperti ini di atas meja. Misalnya ini ada meja begini. Nah, HP ini di meja menggunakan on dan HP-nya menempel seperti ini. Ini menggunakan on ya. Kalimat bahasa Inggrisnya the cell phone is on the table. HP di meja atau di atas meja. Gitu ya. Atau bisa juga diartikan sebagai on itu tempat yang spesifik. Nah, contohnya ini, on the first floor. Ini kan spesifik atau jelas. Misalnya contohnya Bambang di lantai pertama. Bambang is on the first floor. Menggunakan on, ya. Tuh, kemudian at artinya juga sama di, at the door, at the school. Terus in artinya juga sama di dalam, pada, atau di, in the house, di dalam rumah. In the book, di buku. Nah, contohnya itu. Terus in front of. In front of itu artinya di depan. Terus next to, di samping atau di sebelah. Beside artinya juga sama, di samping. Under artinya di bawah. Above artinya di atas. Nah, ini maksudnya di atas ini di atas yang ada jaraknya atau tidak menempel. Ya, misalnya lampu, nah, lampu rumah kalian kan ada di atas. Nah, lampu di atas. Jadi lampunya itu di atas kalian dan ada jarak. Tidak menempel. Terus cross. Cross itu di seberang. Contohnya begini. Di seberang. Maksudnya, nah seperti ini. Misalnya ya, misalnya ini ada jalan. Nah, ini misalnya jalan raya. Rumahnya Bambang. Ini rumahnya Bambang. Di sini. Nah, ini rumah Bambang. Bambang house. Sedangkan di sini, nah di sini, ini rumahnya Jono misalnya. Jono. Jono's house. Nah, berseberangan itu maksudnya begini. Jadi ini ada jalan raya. Ini rumahnya Bambang, ini rumahnya Jono. Nah, rumahnya Bambang berseberangan dengan rumahnya Jono. Gitu ya. Jadi across itu seperti ini gambarannya. Contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini aja tak tuliskan. Bambang house is across from Jono's house. Nah, rumahnya Bambang berseberangan dengan rumahnya Jono. Ini contoh kalimatnya. Paham ya? Jadi gambaran berseberangan seperti ini.
Terus kita lanjutkan ke sini. Di antara dalam kurung 2. Between itu artinya di antara dalam kurung 2. Nah, dalam kurung ini tidak usah ditulis atau diartikan. Yang penting kalian tahu between itu di antara. Maksudnya di antara seperti ini. Di antara. Nah, kita pindah ke sini. Nih misalnya ini rumahnya Jono. Terus ini ada rumahnya Bambang. Saya tak ganti warna. Iya, ya ada kok nama Bambang kok. Tetangga saya ada yang bernama Bambang. Nah, ini misalnya rumahnya Sopo mau. Rumahnya Bambang. Terus ini rumahnya Udin. Nah, rumahnya Jono, ini rumahnya Jono ya. Jono. Rumahnya Jono di antara rumahnya Bambang. Ini rumahnya Bambang. Sedangkan ini rumahnya Udin. Rumahnya Jono di antara rumahnya Bambang dan Udin. Nah, ini menggunakan between. Contoh kalimatnya begini. Bambang house is between. Kok rumahnya Bambang? Jono's house is between Bambang house and Udin. Aja Bambang and Udin house. Rumahnya Jono is, nah between rumahnya Jono di antara rumahnya Bambang dan Udin. Jadi maksudnya between itu seperti ini. Di antara dalam kurung 2. Dalam kurung 2-nya nggak usah ditulis dan nggak usah diucapkan. Itu untuk memberitahu kalian atau menjelaskan kepada kalian bahwa between itu di antara 2 seperti ini. Oke. Gitu ya. Terus selanjutnya among. Nah, ini. Among itu di antara dalam kurung banyak. Di antara dalam kurung banyak. Nah, banyaknya itu nggak usah ditulis juga, nggak usah diucapkan juga. Pokoknya among itu artinya di antara. Nah, wis menurut itu. Contohnya tak lihatkan di sini. Keliru. Nah, ini. Contohnya ini. Misalnya di sini ada rumahnya lagi temannya Jono, misalnya siapa ya? Udin, ada lagi Ali misalnya. Ali. Nah, terus sebelahnya Udin itu ada lagi rumahnya siapa ya? Ada yang mau memberi ide nama? Selamat. Ya, Selamat. Nah, misalnya ini Selamat. Ada Ali, ada Selamat juga.
Nah, rumahnya Jono di antara rumahnya Bambang, Ali, Udin, dan Slamet. Nah, di antara banyak itu maksudnya begini. Jadi lebih dari 2. Ya. Lebih dari 2, bisa 4 seperti ini, bisa juga 5, bisa juga banyak banget. Nah, jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris Bambangs, Udin, terus ada lagi Slamet, and Ali. Jono's house is among Bambang's, Udin's, Slamet, and Ali's house. Nah, contohnya ini ya. Ini namanya among di antara dalam kurung banyak. Jadi rumahnya Jono di antara rumah-rumah ini. Oke, itu tentang among. Kita lanjutkan ke yang lainnya. Terus near. Nah, near ini di dekat, behind di belakang. Saya kira ini sudah jelas. Terus biasa nih. Nah, ini preposisi ini digunakan untuk menunjukkan letak atau posisi seseorang atau benda. Nah, biasanya menggunakan kata tanya where. Nah, ini where. Contoh kalimatnya ini. Where is the library? Nah, kita baca dulu bersama-sama ya. Where is the library? Yo, baca. Where is Ya, where is the library? Nah, bisa juga kalian lihat di modul halaman 7. Where is the library? Artinya apa? Library. Nah, where is the library? Artinya apa? Where artinya? Di mana? Di mana? Library? Di mana? Perpustakaan. Ya, di mana perpustakaan? Atau di mana perpustakaannya? Terus jawabannya, the library is in front of the canteen. Artinya apa? The library is in front of the canteen. Perpustakaan ada di depan kantin. Ya, perpustakaan boleh terletak, boleh juga berada, atau ini tidak ditulis nggak apa-apa. Ya, ini boleh sekali untuk tidak ditulis. Kalau mau ditulis juga boleh. Perpustakaan terletak atau berada di depan kantin. Ya, ini contoh kalimatnya. Atau bisa juga kalian lihat di ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang preposisi? Kalau tidak ada, lanjut ke sini. Nah, ini ada contoh kalimat lagi dalam bahasa Indonesia, tapi masjid terletak di belakang perpustakaan. Nah, artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Mosque is. Nah, pokoknya sebelum preposisi perlu ditambahi to be. Ya, karena preposisi ini bukan kata kerja seperti pelajaran kelas 4 semester 1 yang lalu. Kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka butuh to be. Nah, itu ya. The mosque is, di belakang bahasa Inggrisnya apa?
Behind. belakang. Nah, ini di belakang apa ini? Ya, behind. The mosque is behind Aja. the library. Dari. Masjid terletak di belakang perpustakaan. The mosque is behind the library. Ini contoh kalimatnya. Terletak ini juga boleh tidak ditulis. Gini. Nah, masjid di belakang perpustakaan. Gini juga boleh. The mosque is behind the library. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan tentang preposisi? Kalau sudah jelas dan nggak ada pertanyaan, lihat ke halaman 6. Nah, silakan dibuka halaman 6. Halaman 6 ada Ajeng's Library. Ya. Ajeng's Library ini saya minta dibaca nanti sendiri. Nanti tak kasih link YouTube-nya cara membaca nih. Setelah selesai dibaca, diartikan di sini aja. Nah, di sini kan ada tempat yang kosong atau di lembar sebaliknya kan ada tempat yang kosong. Nanti silahkan diartikan ya. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah dikumpulkan dan tidak usah difoto dan dikirim ke saya, tidak usah. Ini untuk belajar kalian. Minggu depan atau Rabu depan kita akan latihan soal kaitannya dengan preposisi ini dan ini, Ajeng's Library ini ya. Jadi ini dikerjakan, maksud saya diartikan untuk latihan soal Rabu depan. Jelas ya? Nah, terus tak kasih. Oh iya, silahkan yang mau tanya. Ini kalau diartikannya di bawah itunya boleh nggak, Tat? Di bawah Diartikan tulisannya gimana? dulu. Di bawah tulisannya. Oh, di bawah tulisannya. Oke. Di bawah tulisan bahasa Inggrisnya dulu, Tat. Oh, boleh sekali. Di bawah tulisannya sini boleh. Ya. Ya. Yang penting diartikan lah. Mau di mana terserah. Yang penting di sekitar modul ini. Terus tak bedek sih. Ada beberapa kalimat yang mungkin kalian susah mencarinya. Ada kalimat ini. Do you know why? Do you know why itu artinya apa? Kamu tahu kenapa? Nah, itu seperti pelajaran kelas 4 semester 1 di modul juga ada, modul kelas 4. Do you know why itu artinya do di awal kalimat artinya apakah. Nah, itu ingat-ingat ya. Apakah kamu tahu kenapa? Nah, ini boleh ditulis sekarang. Nah, nanti biar gampang mengartikannya. Do you know why? Apakah kamu tahu kenapa? Di sini kan ada do you know why? Do you know why? Artinya, apakah kamu tahu kenapa? Gitu ya. Oke, itu saja. Sebentar saja, tidak apa-apa. Nanti bisa dilanjut mengartikan ini. Waktu mengerjakan sampai hari Rabu, mau langsung dikerjakan, bagus banget. Mau nanti malam juga boleh. Oke. Sudah ada yang mau bertanya lagi kaitannya dengan tadi? Kirim. Nggak usah dikirim ya. Nggak usah dikirim, karena
itu untuk belajar saja supaya nanti latihan soal hari Rabu kalian mudah dalam mengerjakannya. Itu ya. Nanti nilainya pas hari Rabu depan aja. Jadi penilaiannya itu hari Rabu depan kaitannya dengan yang kalian kerjakan tadi. Dan yang kalian pelajari tentang preposition of place. Itu saja. Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau nggak tahu artinya boleh tanya ke kakak atau orang tua nggak? Oh iya, kalau tidak tahu artinya boleh tanya siapapun, boleh tanya orang tua, teman, saudara, atau boleh tanya saya. Nanti kalau mau WA saya, bisa lah. Boleh lihat kamus, Ustaz. Ya, Kalau boleh tanya lihat Google boleh nggak, kamus. Ustaz? Apa? Tanya Google. Tanya Google boleh, tapi jangan Google Translate ya. Kadang kurang tepat. Iya, Google Translate Kalau itu nyari Google Translate itu nggak begitu canggih. Jadi misalnya satu kalimat atau satu paragraf itu kalian masukkan ke Google Translate, itu nanti artinya akan salah semuanya karena saya pernah mencoba. Jadi jangan diartikan menggunakan kalau pakai Google kamus boleh nggak, Translate. Ustaz? Kalau pakai kamus boleh. Google Translate itu nggak begitu canggih. Yang canggih itu kalian. Jadi kalian mengartikan sendiri, buka kamus dan buka yang lainnya. Itu insya Allah akan benar. Jadi pokoknya Google Translate mesin dengan manusia itu lebih canggih manusia. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita akhiri. Sudah? Oke, kalau sudah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat mengerjakan dan boleh keluar dari Zoom. Dadah semuanya. Assalamualaikum.